selama kita miskin, bersyukurlah. Jadi kalau kita miskin bersyukur, Pak. Saya mengatakan kalau miskin jangan bersabar, syukur. Kenapa? Orang miskin itu bisa mengalahkan orang kaya. Betul, Pak. Orang miskin itu bisa mengalahkan orang kaya. Dari sisi mana? Kalau sedekah, agama itu tidak melihat jumlah, tapi dia melihat persen. Makanya zakat itu hitung persen, bukan hitung jumlah. Walaupun nanti larinya ke jumlah. Berapa nilai zakat? 2,5%. Orang kaya dan sangat kaya masing-masing 2,5%. Kalau orang punya uang 10 triliun, 2,5% memang banyak. Orang punya uang 10 juta, 2,5% juga zakatnya, tidak berubah. Makanya agama itu hitung persen. Makanya kalau miskin, bapak punya uang 10.000, kemudian sedekah 5.000, berarti 50% uangnya bisa sedekahkan. Kalau orang kaya mau samakan itu, Pak, kalau dia punya uang 1 miliar, nanti 500 juta sedekahnya baru sama sedekahnya orang miskin yang 5.000. Coba pikirin. Iya. Makanya kenapa hadis itu lebih dulu menyebut man lam yaskur kalilan. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, falam yaskur kasiran, maka dia tidak bisa mensyukuri yang banyak. Karena orang miskin ketika sedekah, Anda miskin punya uang 10.000, Anda sedekahkan 5.000, berarti 50% hartamu kau sedekahkan. Kalau orang kaya, Pak, ada uangnya 1 M, dia mau sedekahkan 50%, harus 500 juta. Stres itu. Iya. Orang miskin kalau 5.000 enggak stres. Iya. Makanya agama itu hitung persen, Pak. Makanya jangan bangga kalau orang kaya mengatakan, saya 1 juta, dia cuma 5.000. Iya, karena uangmu banyak. Ini saya kasih tahu, makanya bersyukurlah kalau miskin, Pak. Berdoalah supaya miskin terus. Yang kedua, orang miskin itu tidak banyak ditanya. Denamit taitanai. Kalau sudah lewat dilihat, ya apa yang kau punya, langsung disaja, selesai. Orang kaya itu paling banyak. Makanya ada ulama kita itu berdoa, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang miskin dan wafatkan kami dalam keadaan miskin, dan jadikanlah kami dihisab dalam kelompok orang-orang yang miskin, karena dia tidak lama diperiksa. Kalau ada camat menjabat, Pak, cuma 2 minggu, kemudian uangnya gajinya cuma 100.000, itu tidak lama diperiksa sama KPK. Makanya Nabi itu minta, jangan umatku ini terlalu kaya seperti umat-umat terdahulu. Jadi umat Islam itu sekaya apapun pasti terbatas. Tidak sama Yahudi. Kalau kaya, kaya betul. Makanya kita kenal dengan 9 naga, itu tidak ada orang Islam. Iya, tidak ada. Itu tidak. Kalau Islam itu, Pak, terbatas. Karena Nabi minta, kalau dia kaya batasi. Yang kedua, pendekkan umurnya. Makanya kita itu tidak panjang umur. Itu antara 60-70 tahun. Tidak sama Nabi Daud, itu 930 tahun. Ada Nabi yang sampai 1000 tahun umurnya umatnya. Kita itu 60-70, tidak cukup 100. Kenapa? Supaya kalau berdosa, kata Nabi, tidak lama. Bayangkan kalau orang main judi, Pak, kalau umurnya 900 tahun main judi, itu minimal 800 tahun main judi. Bayangkan dosanya. Nabi itu minta pendek. Kalau 60 tahun umurnya, palingan 30 tahun berhenti itu. Itu tidak lama dihisap. Makanya kalau ada pejabat cuma menjabat 3 bulan, Pak, itu tidak lama diperiksa. Kalau ada bupati cuma 3 bulan, itu tidak lama diperiksa. Tapi kalau ada bupati 2 periode, itu lama diperiksa itu. Iya. Makanya orang yang hidup cuma 60 tahun itu tidak lama diperiksa. Apalagi tidur kita lebih banyak. Iya. Apalagi yang sering tidur, oh sudah.
Makanya agama ini harus kita enjoy, Pak. Kadang-kala yang stres itu justru orang. Kadang ustaz yang pusing, kadang pejabat yang pusing, Pak. Saya sering ketawa itu menteri itu sama kepala dinas. Kepala dinas penanggulangan kemiskinan, Pak, itu stres. Setiap hari pikirkan bagaimana menghilangkan kemiskinan, mengurangi, bagaimana mengatasi kemiskinan. Sedangkan orang miskin minum kopi di warkop tidak pernah stres. Padahal pejabat pusing pikirkan dia tidak pernah stres. Duduk saja itu merokok di warkop, main domino, tidak pernah stres. Padahal orang pikirkan bagaimana menyelesaikan masalahnya ini orang. Padahal dia tidak pernah bermasalah. Itu. Makanya kita aja yang pusing itu. Makanya ulama itu begitu. Dia sampaikan doakan